Jadi sebenarnya tema ini seakan-akan membuat saya flashback beberapa hari yang lalu ketika nyetir pulang ke rumah itu saya dengar siaran radio KBR pun membahas bahkan ada testimoni dari masyarakat anak muda di wilayah Indonesia Timur yang seakan-akan merasa ditinggalkan ini karena beberapa hari yang lalu ini sempat fokusnya adalah merebut suara NU, merebut suara di Jawa sentris. Lantas bagaimana dengan non-Jawa pemirsa? Apakah ditinggalkan, tidak terlalu menarik padahal suaranya cukup besar? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Dua narasumber saya sudah hadir, mulai pengamat politik kita di sini. Peneliti BRIN, Assalamualaikum Mbak Siti Zuhro, Mbak Wiwi. Sudah lama ya nggak kesini ya. Waalaikumsalam. Lama sekali. Selamat Sehat Mbak Wiwi ya? Alhamdulillah. Mewakili, ini dari TKN ya pasti kita bilang seperti itu ya. Ganjar dan juga Mahfud MD, Bang Ansi Lema. Selamat malam. Selamat malam Caca. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya, mulai dari Gus Coy, Gus Effendi Khoiri, bahkan juga Bang Viva Yoga. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Caca. Assalamualaikum Mbak Caca. Baik, mungkin pertama kali. Malam semuanya, Profesor Wiwi. Judul tema kita hari ini bahwa Jawa bukan hanya kunci, tapi pulau lain ini bagaimana? Apakah terkucil? Mungkin pertama kali saya mau tanya nih kepada pendukung masing-masing baca pres dan juga bacawa pres. Apa sih strategi untuk meraih suara di luar Pulau Jawa? Kok yang terdengar selama ini hanya meraih suara di Pulau Jawa? Saya ke Gus Coy terlebih dahulu. Dari Amin seperti apa? Sama, semua suara itu sama. Jadi semua kita perlukan, kalau bisa semuanya kita datangi, kita sosialisasi ke seluruh wilayah, ke seluruh Nusantara, baik di kota, di desa, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Jadi nggak ada diskriminasi. Jadi jangan sampai ada perasaan ditinggalkan. Nah, terkait dengan Mas Anies, setelah dideklarasikan beberapa bulan atau setahun yang lalu, itu pertama kan sosialisasi di luar Jawa. Seluruh luar Jawa, mulai dari Aceh, terus ke timur, termasuk ke Papua, ke NTT, semuanya luar Jawa. Nah, ke Jawa kan sebetulnya belakangan ini. Jadi sekali lagi, semua suara penting, seluruh pemilih kita hormati, kita hargai, dan kita harapkan untuk ikut partisipasi dalam pilpres atau pileg. Ya Gus Coy, tapi apa yang ditawarkan Gus Coy? Mau buat apa untuk wilayah Indonesia Timur supaya mereka mau memilih Amin? Iya, jadi sebagaimana ilmu-ilmu biasa tentang keterpilihan seseorang atau seseorang ingin dipilih ya. Pertama, biasa aja secara umum kita ingin dikenal mereka, kita sosialisasi. Setelah dikenal, kita harapkan mereka senang sama kita, cinta sama kita, kemudian setelah itu memilih kita. Nah, jadi dikenal, dipilih, dikenal, disukai, kemudian dipilih. Jadi itu strategi yang biasa. Jadi teori yang biasa. Tidak ada teori khusus untuk memperoleh suara atau tidak ada strategi khusus untuk memperoleh suara. Misalnya niat curang, nggak ada instrumen untuk curang. Money politik, nggak ada duit. Selain dilarang undang-undang. Untuk menggunakan kekuasaan, instrumen kekuasaan, tidak boleh. Itu dilarang oleh undang-undang. Jadi kita semua ingin fair. Kita ingin fair. Inilah calon kami, Anies Muhaimin, dengan latar belakangnya, dengan pikirannya, dengan track recordnya, dengan gagasannya, perubahan masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, itu yang kita tawarkan kepada publik. Setelah itu kita persilakan kepada rakyat untuk memilih. Nah, untuk ke arah situ memang diperlukan satu sosialisasi yang masif, intensif, yang dilakukan oleh partai-partai dan seluruh relawannya. Saya kira itu yang sebatas kami bisa lakukan. Baik,
Terima kasih Gus Coy, ditahan dulu kalau ikut urutan pendaftaran ke KPU dari Amin saya ke Bang Ansi Lema ini. Kalau dari Ganjar Mahfud yang saya belum tahu ini apa singkatannya karena begitu banyak dia belum Mahfud. Apa yang ditawarkan? Mungkin samakah dengan Gus Coy? Nggak ada yang spesial, sama strateginya sama dengan juga Pulau Jawa, gimana? Ya, yang pasti kalau mau diterima di hati rakyat, tentu pemimpin itu harus punya diferensiasi. Oke. Dan diferensiasi itu harus dibangun dari rekam jejak. Track record ini menunjukkan sebuah proses yang panjang. Dan yang kedua, visi, gagasan, dan orientasi apa yang mau ditawarkan. Dari sana kemudian akan memunculkan harapan atau hope pada calon presiden dan wakil presiden ini. Kalau bicara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, ini duet pemimpin yang matang dan tidak karbitan. Bicara soal rekam jejaknya ini panjang sekali, baik di eksekutif maupun juga di legislatif, bahkan juga di yudikatif. Terkait dengan wilayah Jawa dan luar Jawa, kalau kita mengacu kepada DPT KPU, memang dari 204 juta pemilih, 115 juta itu ada di Pulau Jawa. Dengan demikian Pulau Jawa itu dianggap sebagai battleground. Kalau kemudian kontestan-kontestan ini bisa menguasai Pulau Jawa, tentu yang 56% itu sudah memberikan probability yang lebih besar untuk bisa menang pemilu 2024. Tetapi bagi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, bicara pilpres itu tidak sekedar berorientasi pada politik elektoral. Tidak sekedar bicara orientasinya pada politik angka. Tetapi wajah politik ini harus bisa menunjukkan jalan bagaimana mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga kesetaraan. Kalau kita bicara soal Indonesia Timur, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Isu-isu yang mengemuka antara lain ketimpangan ekonomi, keterbelakangan, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas manusia, angka stunting, gizi buruk yang relatif masih tinggi. Ya, masih berkutat dengan isu-isu yang elementer. Ini adalah isu vital dan fundamental. Dan Mas Ganjar ketika kemarin berada di Makassar, Sulawesi Selatan, itu secara eksplisit dan terang benderang bicara tentang bagaimana butuh sebuah kebijakan dan aksi afirmasi untuk memberi perhatian yang kuat kepada kesehatan dan pendidikan bagi manusia di Indonesia bagian timur. Oke. Ya, jadi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini tentu ingin hadir sebagai man of action and solution. Ya, tentu dituntun oleh rekam jejak dan juga gagasan. Belum lagi kalau kita bicara isu-isu lain, isu perbatasan. Ya, bagaimana selama ini perbatasan itu dianggap sebagai wilayah yang terluar nunjau di sana kantong-kantong kemiskinan. Ini harus betul-betul dihadirkan pembangunan, pemerataan keadilan itu harus sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ditahan dulu Bang Ansi Lema, sekarang saya bagaimana dengan tim dari pemenangan Prabowo Gibran ini? Apa yang ditawarkan, apa isu spesifik yang akan diangkat, bahkan dihadirkan kepada mereka? Bang Viva Yoga. Secara resmi pasangan Prabowo dan Gibran telah memberikan visi misinya ke KPU RI berupa 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat yang nanti bisa diukur pada saat terpilih nantinya. Jadi dari sisi misi, saya rasa seluruh calon presiden juga akan sama, berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang. Seluruh produk peraturan perundang-undangan itu adalah menjadi landasan hukum dalam mengembangkan visi, misi, platform, dan program dari pasangan calon Prabowo Gibran. Tapi ada hal yang menarik, yang spesifik dari misi pasangan Prabowo Gibran itu adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ini spesifik karena pasangan Prabowo Gibran ingin melanjutkan pembangunan dan menyempurnakan pembangunan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih modern, dan lebih bermartabat. Yang pertama. Yang kedua, soal target pemenangan
Pilpres itu di seluruh wilayah Republik Indonesia, Mbak Jaja. Dari sisi angka, memang daftar pemilihnya ada banyak di Pulau Jawa. Itu adalah prioritas. Tetapi kita juga memprioritaskan basis-basis dukungan partai politik yang ada di koalisi untuk dimaksimalkan agar suara di dalam pemilu legislatif bisa setara atau bisa ekuivalen dengan pemilu presiden nantinya. Karena kalau ditambah sekarang ini, pasangan Prabowo Gibran didukung oleh 46% partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI, ditambah dengan partai-partai non-parlemen. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak basis sosial, basis konstituen masing-masing partai politik kalau digabung tentu akan semakin menambah besaran basis dukungan di pemilu presiden. Baik. Ya, ditahan dulu Bang Viva Yoga, nanti sesaat lagi Mbak Wiwi bolehlah menilai ya dari apa yang sudah disampaikan malam hari ini. Sesaat lagi Mbak Wiwi, usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.